Pernahkah kalian melihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk, kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu. Informasi umum peta. Ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama di peta yang kalian amati? Judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Arah mata angin, sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala, perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta di atas, tertulis skala 1, 425.000. Artinya, setiap 1 cm dalam peta, mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Simbol, tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh simbol gunung, sungai, kota provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Legenda, menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. Peta sisipan, peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas disisipkan peta kota Mataram yang lebih jelas sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tata warna, penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan. Hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Berdasarkan peta di atas yang telah dibaca, kita bisa mendapatkan informasi mengenai Provinsi NTB, yaitu A. Merupakan wilayah kepulauan. B. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. C. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. D. Sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok. E. Sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. F. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. G. Memiliki beberapa gunung berapi, seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Letak geografis. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Lihatlah peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia tersebut, bagaimanakah kondisi dan letak geografis negara kita? Paru-paru setiap orang. Negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim, yaitu 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya 1. Sumber ikan dan makanan laut lainnya. 2. Tempat wisata laut atau wisata bahari. 3. Energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin. 4. Penghubung antar pulau. 5. Sumber daya lepas pantai, seperti minyak bumi dan gas bumi. 6. Sumber garam. 7. Sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris di antaranya 1. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Jika kalian perhatikan simbol di peta Indonesia, kalian dapat melihat bahwa Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif.
Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya, tanah di negeri kita berupa tanah subur yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris, tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut, seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Alat pemotong dan penumbuk padi. Tentu saja, alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Festival Laut atau Festival Padi. Biasanya, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya, pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat setiap bulan Muharram. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali Au Kabang.